Nani? Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Dong-eun yang mengalami kasus bullying parah. Dan 18 tahun setelahnya, dia datang kembali ke tempat masa lalunya itu. Jalan tol di sana terlihat sepi, tentu saja karena Dong-eun ini memilih waktu malam untuk melakukan perjalanannya. Dan sebelum fajar, Dong-eun sudah sampai di apartemen lamanya. Terlihat pengaruh bullying bagi Dong-eun membuatnya kurus dan menderita anemia, sebab pikirannya tertekan atas bulian yang dia dapat dulu. Nenek pemilik apartemen kemudian memberikan sebuah bunga trompet iblis yang bermakna pembalasan dendam. Kemudian dia memecahkan tembikar bunga yang akan dia buang. Suara-suara itu mengingatkan Dong-eun di masa sekolah SMA dulu. Dong-eun menyusun foto-foto tersangka pembuliannya masa itu. Ia susun rapi informasi-informasi tersebut secara detail, membayangkan harapan masa depan. Yeonjin yang telah bekerja sebagai penyiar tersebut menghampiri Dong-eun dan menanyakan siapa yang telah menempel fotonya dan sahabat-sahabatnya itu. Dong-eun mendekati Yeonjin dan memukulnya menggunakan strapless besar hingga membuat pipinya berdarah. Meski begitu, Yeonjin tetap tertawa merasa dirinya tak bisa dikalahkan. 힘 닿는 데까지 널 한번 죽여보려고. Pak Kim adalah wali kelas Yeonjin dan juga Dong-eun. Siang itu dia menelpon ibu dari Yeonjin untuk memberitahu bahwa anaknya bermasalah di sekolah dan akan segera datang untuk menjemputnya. Yeonjin kemudian menanyakan tentang hubungan dia dengan ibunya hingga dia mau dijadikan pesuruh. Bahkan saat perceraian kedua orang tuanya, Pak Kim ini membantu mengumpulkan bukti-bukti. Di kantor polisi, satu persatu teman Yeonjin dijemput oleh orang tuanya. Wali kelas ini datang dan memarahi Dong-eun yang telah melaporkan kasus perundungan tersebut kepada polisi, hingga memalukannya sebagai wali kelas. Dong-eun merasa sangat kecewa karena tak ada yang membelanya sama sekali, padahal itu adalah kasus bullying yang sangat parah baginya. Sedangkan Yeonjin juga dimarahi oleh ibunya karena telah mengecewakannya dan memalukan karena tak bisa menangani gadis miskin itu. Ibunya ini percaya pada peramal yang selalu membatasi pergaulan Yeonjin dengan orang berinisial O, yang menurut kepercayaannya bisa membuat sial. Yeonjin dan ibunya pun memasuki tempat dukun itu dan melakukan ritual hingga si ibunya ini menangis terbawa suasana, sedangkan Yeonjin merencanakan strategi sadis untuk Dong-eun. Mengancamnya dengan catok panas karena telah melaporkannya ke polisi, menjadi kelinci percobaan pengecekan panas catokan. Nani? Tangan Dong-eun pun terbakar oleh catokan tersebut. Kedua kalinya catokan itu ditempelkan pada tangan Dong-eun, membuatnya menjerit kesakitan. Yeonjin pergi dan memerintahkan Myung untuk menutup mulutnya. Myung membekam mulut Dong-eun menggunakan mulutnya. Terasa kejam dan buruk sekali bagi Dong-eun. 주시면 제가 할게요. Setelah selesai dibully habis-habisan, Dong-eun pergi ke klinik sekolah. Perawat menanyakan tentang noda yang ada di lengan Dong-eun. Dong-eun enggan menjawab, dirinya tetap meminta hidrogen peroksida untuk meringankan sakitnya. Saat dibuka, perawat terkejut dengan luka itu dan menanyakan pelakunya. Seakan tahu kemana perginya Dong-eun, Yeonjin sudah ada di klinik itu mengakui bahwa dirinya yang menyebabkan luka. Mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa, merasa Yeonjin ini adalah keluarga kaya yang bisa melakukan apa saja seenaknya. Sekilas kita diajak bertemu masa depan Dong-eun, di mana dia menemui Yesul, anak dari Yeonji, dan mengatakan rindu terhadap Yeonji sekaligus juga benci padanya. Melewati hari yang kejam, Dong-eun pulang ke kamar sewanya, dibuat terkejut dengan suara Myung-oh yang tepat ada di belakangnya. Hatinya sudah was-was melihat itu, rupanya Yeonji dan gengnya sudah ada di kamar. Dong-eun masuk dengan terpaksa, akhirnya dibuat sedih karena uang yang dia tabung selama ini dibuang oleh mereka. Dong-eun mengemis belas kasihan agar uangnya itu dikembalikan sebagai timbal balik. Yeonji memintanya untuk menari selama mereka minum-minum, kalau tidak, mereka sudah menyiapkan setrikaan untuk menyiksanya. Tak lama lagu diputar, terdengar jeritan Dong-eun menandakan terjadi lagi penyiksaan. Dong-eun merasa stres menghadapi semua ini dan berdiri di atas apartemen untuk bunuh diri. Dong-eun menggagalkan bunuh diri dan mencoba membuka semua bajunya untuk mendinginkan luka bakar di tubuhnya itu. Begitulah kejamnya dunia pada diri Dong-eun.
Terdengar berita, Dong-eun mengundurkan diri dari sekolah dan menulis nama-nama mereka sebagai alasan untuk berhenti sekolah. Jeong terlihat cemas karena pengunduran diri itu akan sampai ke telinga Capsek. Malam itu, Dong-eun ditelepon oleh seorang lelaki yang mengancamnya untuk mengubah formulir pengunduran diri. Kemungkinan lelaki itu adalah Pak Kim yang merupakan wali kelasnya. Dia takut jika formulir tersebut sampai ke Capsek dan evaluasi kerjanya terganggu. Kim seolah tak mau tahu atas perundungan yang dilakukan keempat muridnya kepada Dong-eun, dan berdalih jika murid satu sama lain saling tampar bukan perbuatan yang salah. Jadi alasan Dong-eun mengundurkan diri bukanlah alasan yang logis menurut Kim. Merasa kesal, Dong-eun membalas jika anaknya Kim yang ada di posisinya, apakah itu hal yang wajar. Kim naik pitam dan melepaskan jam tangan, kemudian menampar Dong-eun berkali-kali, bahkan guru yang lain pun hanya melihat tanpa membela Dong-eun, sampai Kim sudah puas dan baru guru-guru itu mendekatinya. Di sebuah barber, ponsel seorang wanita bernama Jong berdering. Jong ini adalah ibu dari Dong-eun. Rupanya telepon tersebut dari Kim yang mengundangnya, ditemani oleh ibunya Yeonjin yang sengaja menyogok Jong dengan sejumlah uang asalkan Jong mau menandatangani sebuah surat. Jong yang notabene bukan orang kaya pun menyetujui itu. Surat tersebut memberi dampak negatif, yang mana Dong-eun terusir dari kamar sewanya, yang bahkan saat itu sudah dibersihkan oleh si pemilik. Dibukalah surat yang tergeletak di sana, bahwa surat undur diri ini diubah menjadi alasan Dong-eun tidak bisa beradaptasi di sekolah. Kini Dong-eun kerja di sebuah restoran dan sering merasakan sakit haid, efek dari negatif serangan tersebut bagi psikisnya. Bahkan luka-luka yang ia dapat terasa sangat gatal. Di musim dingin itu ia mencoba menyeberangi sungai sebagai akses tercepat ke apotik. Kehidupan itu berbanding terbalik dengan hidup Yeonjin yang sering bermewah-mewahan bersama pacar dan para sahabatnya. Mama, 이번에도 소리 지르면 Di sekolah, Yeonjin dan rombongannya kembali mendapatkan mangsa baru setelah kepergian Dong-eun. Tepat sebelum Sarah menyiksa menggunakan catokan panas, Dong-eun datang dan meledek Yeonji yang bercita-cita sebagai seorang ibu dan istri yang baik, sedangkan yang lain bercita-cita memiliki karir yang bagus. Yeonji bertanya apa cita-cita Dong-eun. Dong-eun menjawab cita-citanya sekarang adalah Yeon dan berharap bertemunya suatu saat nanti. Keberanian itu menjadikan Yeon sedikit ketakutan. Dong-eun mulai bekerja di sebuah pabrik tekstil. Di sela itu, dia juga banyak belajar dan menghafal. Hal itu dipergoki oleh si senior yang langsung memukul kepala Dong-eun. Ada seorang yang memperingati untuk tidak melakukan kekerasan karena banyak bekas luka pada diri Dong-eun. Sesekali dirinya meminjam komputer untuk mengikuti tes GED dan dinyatakan lulus. Dari situ Dong-eun rajin belajar meski di sela pekerjaan, dan si kribo ini tak mau mengganggu sampai jalan cincin-cincit saat melewati Dong-eun. Hal itu dilakukan terus-menerus sampai tahun 2008, kurang lebih selama 4 tahun, di mana tahun berganti memaksa Dong-eun tumbuh dewasa, dan hari ini adalah hari terakhir dia bekerja di sana, dan saling mengucapkan terima kasih kepada si kribo. Dong-eun melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Meski telah lama berlalu kasus perundungan itu, Dong-eun tak pernah lupa terhadap Yeonji dan tetap menjadi tujuannya, memikirkan cara dan tempat yang membuat Yeonjin takut. Akhirnya dia tahu titik kelemahan itu adalah Yesol. Begitu pula dengan kisah ini yang ia jadikan dongeng dan diceritakan pada Yesol, anak dari Yeonji, sedangkan Yeonji sendiri bekerja sebagai seorang penyiar.